آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العفون سحبته سعيا وفوق متون الأينوب الرسوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر. ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في دار من الظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. Para jemaah rahimakumullah, para binasepuh ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita mendapatkan berkenan untuk bisa melanjutkan kajian kita
Syarah Sulamat Taufik sampai pada halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Baris ke-12 dari bawah. Wa antu'mina bimalaikatillah, dan hendaknya kamu beriman kepada para malaikat Allah. Kita kewajiban mengimani adanya para malaikat. Malaikat itu ajsamun jisim latifatun sing alus balihuna sing temeka bil kasrati ing dalam uwake ilahatin dan batasan layak lamuhu sing ora weruh nang had sapa ilallah ta'ala kejaba Allah ta'ala. Para malaikat itu sangat dan sangat banyak sampai nggak bisa dihitung, dan selain Allah nggak ada yang tahu berapa banyaknya para malaikat itu. Yang kita kewajiban mengimani bahwa mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi subhanallah, mereka adalah para utusan Allah. Kita hanya wajib mengimaninya. Sodikuna sing podo bener sapa para malaikat fima indalen informasi akhbaru sing menyampaikan informasi sapa para malaikat bihi, nama kita kewajiban percaya akan apa yang diceritakan oleh para utusan Allah itu. Jamaah sekalian, mereka menyampaikan informasi dari Allah. Layak kuluna gadahar sapa para malaikat walaya sunokuna lan gak ngunjuk sapa malaikat walaya ta'awaladuna lan gak beranak pinak sapa para malaikat walaya tanakahuna lan ora nikah sapa para malaikat walaya namuna lan ora sare sapa para malaikat walatu kabu akmaluhum lan ora dicatet amale para malaikat wala yuhasabuna lan ora dihisab sapa para malaikat wa yusyaruna lan dikumpulke sapa para malaikat ma'al insi wal jinni bareng-bareng karo para manusa lan jin besok. Wa yadkhuluna jannah lan masuk sapa para malaikat al jannata ing surga. Di dalam surga wayatana amuna rabbul ngrasakno nikmat sapa para malaikat biha di dalam surga. Kita hanya wajib mengimaninya. Mereka merasakan nikmat bimasya Allah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin jamaah sedang bahwasanya nikmat
nikmat yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat itu di surga nanti di bawah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab kita pakai kewajiban bernahi mungkar, kita kewajiban beramar ma'ruf, kita kewajiban memerangi nafsu kita. Makhluk yang diberi oleh Allah nikmat besar besok adalah manusia, maka kita syukuri. Syukur itu tidak dengan matur nuwun Gusti, bukan begitu. Syukur itu definisinya adalah sarfun ni'am ila ma yuj'alu li ajli, mentasarrufkan nikmat sesuai dengan maksud si pemberi nikmat. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang kita peroleh dari Allah. Kalau kita ingin menghitungnya nggak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dengan nikmat itu kita harus bersyukur. Definisi syukur sarfun ni'am ila ma yuj'alu li ajli, menggunakan nikmat itu sesuai dengan maksud Allah memberi nikmat kepada kita. Kita diberi nikmat oleh Allah, harus bersyukur. Cara syukurnya bukan mengucapkan alhamdulillah saja, bukan mengatakan matur nuwun Gusti, tidak. Menggunakan nikmat itu sesuai dengan maksud Allah memberikan nikmat kepada kita. Ngapunten, saya sering matur melihat teman-teman yang waktunya sudah mepet, enak-enak ngobrol-ngobrol, nggak memperlihatkan diri ngambil wudhu. Kita diberi sehat dan kita diberi waktu. Setiap kita bawa jadwal auqatus sholat jamaah. Kita punya jadwal waktu sholat jamaah. Yang diharapkan jamaah kita manfaatkan. Setiap kita bawa ini jadwal waktu sholat. Sebentar lagi kita masuk waktu sholat isya. Sholat isya masuk itu jam 6:44 menit. Lebih-lebih baina isya'in, antara maghrib dan isya itu waktu istimewa. Orang-orang dulu memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya itu untuk taklim, ngajarin anak-anaknya, didik anak-anaknya dirangkul, diajak untuk membaca surat-surat tertentu. Kemudian ayah ibunya menengadahkan tangan anak-anaknya, diajak membiasakan diri. Kalau tahu ayah ibunya berdoa, anak-anak disuruh baca amin ya. Amin itu maknanya istajib ya Allah. Ibu sing nyuwun, kalian sing mojo amin, engko uripmu mapan dunia akhirat. Orang-orang dulu itu begitu jamaah sekalian. Kita lanjutkan apa yang dibiasakan oleh orang-orang dulu jamaah sekalian. Para jamaah rahimakumullah, kemudian warusulihi lan hendaknya kamu mengimani
akan para utusan Allah. Kita beriman kepada para rasul jamaah sekalian. Ai wa anbiya'i lan uga beriman nang para nabi aidan juga. Kita beriman kepada para rasul dan para nabi. Di sini disebutkan wajibu mongko wajib al iman bihim, ngimano nang para rasul lan para nabi ijmalan secara gemblengan, secara jumlah, enggak rincian jamaah sekalian. Wahum utawi para rasul iku salah sumiatin wa salah sata asyara 313 rasul. Wakila ada yang mengatakan wa arba'ata asyara 314 rasul. Wakila ada yang mengatakan khamsata asyara 315 rasul. Kemudian jadi jumlahnya para malaikat itu jamaah dengan 313. Ada 3 pendapat 314 dan 315. Wal anbiya'u utai para nabi iku mi'atu wa arba'atu wa isyruna alfan 124.000. Jumlah para nabi itu 124.000. Jumlah para rasul 313 rasul jemaah. Ada pendapat 314, ada pendapat 315. Kita hanya mengimani jumlah mereka. Kemudian jamaah sekalian, apa tahu Syekh Atiyah ini jumlah sekian ini diterangkan oleh Syekh Atiyah. Lalu jamaah sekalian, kita hidup ini ditinggali oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim. Para jamaah rahimakumullah, kita kewajiban mengetahui masing-masing nama Rasul yang 313 ini jamaah sekalian, atau 314 atau 315 ini dari Al-Qur'anul Karim jamaah. Dari Al-Qur'anul Karim jumlah Rasul seluruhnya 313 atau 314 atau 315. Kemudian yang harus kita kenal jamaah sekalian, masing-masing nama Rasul itu hanya 25 orang. Nama yang sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa yajibu lan wajib apa al-imanu beriman bil anbiya'il mursalin nang para nabi sing dadi rasul, al-madhurina sing padha disebut fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'anul Karim, al-khamsati wal isrina sing jumlahe 20.
Rasul yang jumlahnya 25 harus kita kenal dengan merupakan satu keharusan, dan anak-anak kita kenalkan nama-nama nabi yang jadi rasul. Kalau tadi disebutkan nama rasul itu satu persatunya nggak wajib dirinci, jumlahnya saja 313 atau 14 atau 15, kemudian jumlah nabi itu 124.000 jemaahnya. Tapi kemudian rincian yang harus kita kenal dan kita kenalkan kepada anak-anak kita 25 orang. 25 orang. Di qaulihi ta'ala in dalam dawe Allah Ta'ala, dawe Allah Ta'ala itu bil Qur'anil Karim, yaitu Al-Khamsatu wal Ishrin, 25 orang. Minhum iku saking rasul sing jumlahe selawe sing wajib kita kenal satu persatunya, samanyata asyara utawi ana rasul sing jumlahe 18. Fi qouli ta'ala in dalam dawe Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim. Itu sampai 4 ayat teman. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Ila akhiri arba'i ayatin, sampai akhirnya 4 ayat. Akhirnya 4 ayat di sini disebutkan wa Ismaila wa Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Itu disebutkan di dalam surah Al-An'am yang kita perlu kenal nama-nama mereka. Kalau kita kecil dulu ngaji apa itu ya? Ngaji At-Tawqif gitu. Adamun Idrisunun Huduma Soleh wa Ibrahim Kullun Mutabak. Itu di sana diterangkan rincian 25 rasul yang wajib kita kenal. Untuk jumlah yang 313 itu enggak wajib dirinci. Lebih-lebih jumlah nabi yang 124.000 itu enggak wajib dirinci satu persatu. Yang wajib kita kenal satu persatunya hanya 25. Disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 83 sampai ayat
86 ya. 3, 4, 5, 6 4 ayat itu yang 18 jamaah sekalian. Kemudian wasabatu utawi sing itu tadi disebutkan kita wajib mengenali satu persatu dari Rasul yang jumlahnya 25 itu di dalam surah Al-An'am ayat 83 sampai ayat 86 itu 18 jamaah sekalian. Kemudian wasabatu yang 7 iku Adamu, Nabi Adam. Fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, surah Al-Baqarah ya. Jadi 18 ditambah 1 Adam 19 wa Muhammadun lan nama Muhammad kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala in dalam dawuh Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah, surah Al-Fatih jamaah sekalian. Wa Idrisu lan nama Idris, wa Zulkifl lan nama Zulkifl fi suratil Anbiya'i in dalam surah Al-Anbiya fi qouli ta'ala in dalam dawuh Allah Ta'ala wa Idris wa Zulkifl kullun minas sabirin. Kemudian ada lagi wa Hudu lan Nabi Hud, wa Sholihun lan Nabi Saleh, wa Syu'aibun lan Nabi Syu'aib fi surati Hudin in dalam surah Hud fi qoulihi ta'ala in dalam dawuh Allah Ta'ala wa ila adin akhahum Huda. Kemudian wa au ila samuda akhahum sholihan wa ila madyan akhahum syu'aiban. Ada nama Syu'aib di situ jamaah sekalian. Fayajibu maka wajib apa al-iman manake bihim kelawan Rasul yang jumlahnya 25 itu tafsilan kelawan dirinci satu persatu. Bahkan kalau bisa kita punya anak itu bisa ta'aluf, jangan kita beri nama anak kita dari nama-namanya Rasul yang 25 itu jamaah sekalian. Kemudian wa ila anggaro nalikane ngingkari sapa wong nubuwata ing kenabian au risalata wahidin utawa kautusane siji wong, kita ingkar dengan satu saja dari kenabian para nabi, kerasulan para rasul minhum dari 25 itu ba'da taklimihi setelah belajarnya mereka, setelah diajarinya mereka oleh orang tuanya dulu zaman sekarang kita masih kecil, ketika akan tidur didongengi ibu kita ibu kita dongeng itu mengenalkan nama-nama Rasul itu kepada kita yang masih kecil. Sengaja
sengaja orang tua kita itu dimasukkan nama-nama para rasul itu ke dalam hati anaknya ya, agar masuk jam melekat begitu jamaah sekalian. Lalu kalau ada orang setelah dewasa ingkar salah satu saja, jadi Rasul yang 25 itu, maka kafir itu. Kita harus menanamkan nama 25 Rasul itu ke lubuk hati anak-anak kita. Beliau-beliau ada priantun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dikenal oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita bukan umat mereka, kita bukan umat Nabi Adam, kita bukan umat Nabi Nuh, kita bukan umat nabi-nabi, kita hanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita harus kenal nama-nama mereka jemaah. Kalau ada orang setelah diajarin oleh ibunya, yang wajib ngajari pertama adalah ibu. Al-ilmu biar madrasatul ula, ibu itu madrasah yang pertama. Dan alhamdulillah kita sejak kecil jamaah dibimbing oleh umi kita jamaah. Lalu ketika ada orang yang sudah dewasa ingkar kepada salah satu nama dari 25 nabi itu, maka orang itu jadi kafir ya. Menetapkan akidah ini penting ya. Iman itu harus kita bawa sampai akhir hayat dan ini disyariatkan di dalam sholat. Ketika kita akan mengakhiri sholat, kita akan salam, kita mesti masuk kepada Allah. Sabbit qalbi ala dinik, Gusti jenengan tetepaken hati kula pada agami panjenengan gitu. Itu disyariatkan ya. Sejak kecil kita diajari orang tua kita, dibaca, dimohonkan fi sholat, doa yang dibaca di dalam sholat itu mesti diijabah oleh Allah. Karena itu kemudian kalau ada saudara kita dianiaya oleh orang kafir ya, di lain daerah, oleh ini kita diperintahkan agar sholat atau dungo kunut dungakno teman-teman kita yang dianiaya oleh orang-orang kafir dengan doa lahu, dan doakan orang-orang kafir yang menganiaya teman-teman kita dengan doa Allah. Doa itu doa lahu, jangan doa lahu itu doa muka-muka selamat, doa muka-muka oleh hidayah ya Allah. Ada doa alaihi, kita boleh jamaah mendoakan dengan doa alaihi itu, muka-muka dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita doakan itu ternyata orang kafir jamaah, yang harbi jamaah.
Ada orang kafir yang memusuhi kita, orang kafir yang memusuhi saudara-saudara kita. Kita dari kejauhan membacakan doa alaihim. Ngapunten, kalau kita mendoakan pesaing bisnis kita, kita punya usaha di depan toko kita ada yang nyanyi, terus kita doakan dengan doa Allah, nggak boleh. Kita harus mendoakan saudara-saudara kita seiman, doa lahu tonggokku singkat buka iki karo Allah dibaringi rezekine lancar. Ngapunten, umumnya orang itu marah jangan kalau punya usaha disaingi orang lain. Itu bongkok enggak boleh ya. Doa itu harus doa lahu. Doa lahu itu doa enak ya. Doa alaihi itu doa gak enak. Doa gak enak itu hanya boleh ditujukan kepada orang-orang kafir yang menganiaya saudara-saudara muslim kita. Para jamaah rahimakumullah, kemudian mana tadi? La annahu yakfuru tidaan, la annahu ora sak temene wong sing ingkar iku yakfuru kafir ibtidaan kawitane, bukan kafir dari semula zaman, tapi bahwa asin, tetapi dia itu berdosa zaman. Asin itu asalnya asiyun. Abadahu Syekh Atiyah yang menerangkan begini ini adalah Syekh Al-Atiyah zaman. Kemudian wa makna kaunil imani bihim wajiban, utawi artine anane ngimanno nang para rasul iku wajiban wajib, tafsilan secara rincian iku annahu satemene kelakuan lau arodo lamun teko anyar alaihi nang wong minhum saking para rasul lam yungkir mongko ora ingkar sapa wong nubuwatahu ing dadi nabine para nabi dan rasul yang jumlahnya 25 itu, wala risalatahu lan ora ingkar nang keutusane nabi sing dadi rasul yang jumlahnya 25 itu. Walaisal muradu lan ora ono apa al muradu sing dikarepno iku annahu satemene kelakuan iku yajibu wajib apa hifzu asma'ihim, joko nama-nama nabi yang jadi rasul yang jumlahnya 25 rasul itu, khilafan alinulayani limang maring wong za'ama. Wong ini yang dimaksudkan adalah sebagian ulama za'ama sing nganggep sapa ulama man itu tadi zalika ing kono yajibu ibu asma'ihim. Apa dawu Syekhuna Yusuf nerangkan nang pendapat ini sapa Syekh Yusuf fi Fathil Qadiril Murid, di dalam kitab Al-Fathul Qadiril Murid. Kemudian wa kutubi lan wajib ngimano nang pira-pira kitabe Allah. Ayu wajibu
wajib apa jasmul akidati netepno akidah kawan ayat waroda sing nutur apa ma fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'anul Karim. Wajib kita menetapkan akidah kita dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Min inzalit Taurati saking diturunnoe kitab Taurat wal Injili lan kitab Injil wal Zaburi lan kitab Zabur wal Furqani lan kitab Al-Qur'an. Kitab 4 ini jamaah sekalian itu wajib kita yakini bahwasanya kitab-kitab ini adalah kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit, yang sudah barang tentu yang dituruni priyantun yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wasufi Ibrahim lan suhufe Ibrahim, lembarane Nabi Ibrahim. Bahasa sekarang kalau kita Jumatan di beberapa masjid, di pintu masjid itu disediakan ada buletinnya. Suhuf itu buletin itu namanya. Wahia utawi lembarana Ibrahim iku amsalun piro-piro contoh yang ketika kita Jumatan, imam sholat Jumat itu baca surat tertentu. Di dalam surat yang dibaca oleh imam sholat Jumat itu disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa, suhufi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita percaya ya, kita meyakini jemaah. Wahya utawi lembarane Nabi Musa iku ibarun piro-piro pitutur. Ai mawaizu tegese piro-piro pitutur. Nah, wama ada dalika utawi sing saliyane iku ijmalan kelawan gemblengan sakliyane suhufe Ibrahim dan suhufe Musa itu kita percaya dengan jumlah saja ada 100 suhuf begitu teman. Ini tentang keimanan teman. Nah punten kita wajib ngimanno nek kitab Taurat itu kitab samawi, kitab Injil itu kitab samawi, kitab Zabur itu kitab samawi. Artinya kitab samawi itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang harus kita pelajari dan kita praktekkan adalah kitab yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Sejak kecil zaman kita diajarin oleh orang tua kita ngaji Quran, ngaji turutan. Dulu ngaji itu turutan zaman wis hatam turutan, kemudian ngaji Quran mulai surah Al-Baqarah jamaah sekalian. Lalu jamaah sekalian, wa min baqiyatil kutubi lan saking sekarine pira-pira kitab iku lam yakfur, gak kufur sapa wong.
ngapunten jamaah, termasuk Injil yang sekarang ada itu jamaah, Injil yang sekarang ada itu sudah ada tabdil, ada gantian dari tangan jahil manusia yang boleh dan harus kita pelajari itu Al-Quranul Karim. Orang boleh mempelajari Injil jamaah atau kitab-kitab, 3 kitab yang lain itu kalau dia itu siap untuk debat dengan orang agama lain ya. Ada beberapa orang yang mempelajari. Secara umum yang harus kita pelajari adalah Al-Quranul Karim. Dan sekali lagi Al-Quran itu harus kita pelajari pertama cara bacanya, kemudian kita tindak lanjuti agar di antara kita ada yang hafal dengan Al-Quran Karim. Mohon maaf para jamaah, memang ngaji kita ini dibatasi sampai manding waktu Isya, dan sekarang sudah manding waktu Isya. Karenanya kita akhiri dengan bacaan Ummul Quran berikut doa Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.